Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Bapak Ibu yang terberkati dengan Menara Doa Pagi, saya berharap Bapak Ibu bersedia share-lah link ini kepada banyak orang, supaya banyak pernikahan dipulihkan, banyak anak-anak diselamatkan, banyak keluarga dimenangkan. Secara khusus Menara Doa Pagi banyak membahas keluarga, karena saya pribadi teologianya dari pastoral konseling keluarga. Dan yang kedua, saya juga mengalami kesulitan di dalam membangun pernikahan, mendidik anak, sehingga saya banyak belajar. Saya ikut teologi keluarga, saya ikut seminar, saya baca buku, saya ambil saringannya, dan ini saya bagi sedikit-sedikit sama Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu untuk menata ulang pernikahan dan anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih kami bisa bangun. Terima kasih kami bisa bernapas. Terima kasih kami bisa tidur. Kalaupun di antara kami ada yang sakit, kami percaya kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ada mujizat kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat kepintaran. Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan dan penghiburan dari-Mu saja ya Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Amin. Sekalipun kami dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut
sertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Ku Tuhan. puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari angkat doa-doamu, keluarkan suaramu, puji Tuhan, tinggikan namanya. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai kami, Allah yang membela umat-Nya. Terpujilah Engkau, gunung batuku, tempat persembunyianku, perlindunganku. Hanya padamu, hanya padamu kami berlindung. kasih Kami Tuhan, berlindung oh hanya haleluya. Terpujilah Bagimu pujian, hormat, syukur kami ya Ditinggikan Tuhan. namamu. Terima Engkaulah kasih harapan buat pagi kami, hari ini. Engkau Kami kekuatan serahkan kami, seluruh kegiatan kami pagi ini. berserah hanya Kami serahkan padamu, keluarga oh kami, Yesus tubuh, roh, dan jiwa Tuhan. kami. Kami Engkaulah serahkan kekuatan kami, untuk memuliakan penghiburan namamu. sejati Jamah hanya kami. dari-Mu Tuhan. Terima Oh haleluya. Terima Terpujilah kasih Engkau. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam,
takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang ketemu Bapak Ibu kembali melalui online. Tetaplah setia mengikuti Menara Doa Pagi. Dan jangan lupa share link ini sebanyak mungkin kepada orang lain, supaya orang lain juga terberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau membantu penyebaran firman Allah. Dengan Bapak Ibu men-share, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam penyebaran firman Allah. Hari ini tema yang saya bawa adalah kasih Kristus memampukan kita tetap mengasihi meskipun terluka. Kasih Kristus memampukan saya, memampukan ibu, memampukan bapak, saudara semua tetap mengasihi sekalipun terluka, tetap mengampuni sekalipun disakiti. Tulis dalam kolom, saya dimampukan Tuhan tetap mengampuni walaupun disakiti. Tulis dalam kolom, saya tetap mengasihi walaupun disakiti. Saya tetap mengasihi walaupun disakiti. Itulah kasih Kristus, itulah kasih agape. Luar biasa, powerful. Kalau kita mulai memahami kasih agape, kasih Kristus, sayangnya ya, tidak banyak orang mengerti apa itu kasih agape, apa itu kasih Kristus. Mungkin di sekolah pernah dia tahu kasih eros, storge, philia, kasih agape, tapi tidak dipahaminya, tidak dalam, tidak mengerti lebih dalam, dan tidak dihidupinya. Kasih agape, kasih Kristus itu dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita menghidupinya. Itu kita bebas kecewa, kita bebas sakit hati, kita tetap mengasihi walaupun tidak dibalas, kita tetap mengampuni walaupun disakiti, kita dimampukan untuk tetap berbuat baik walaupun dijahati. Saudara, power daripada kasih agape, kasih Kristus. Saya sangat bersyukur. Kita bersyukur kita menerima kasih yang sempurna itu. Kasih Kristus, kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang tidak minta dibalas, kasih yang memberi tanpa minta dibalas, mengasihi walaupun disakiti, mengampuni walaupun dicuekin. Itu memampukan engkau bebas dari kecewa. Ingat, orang yang sakit hati itu orang yang akan terpenjara dengan kepahitan dan akan menjadi orang yang susah hidupnya, dan dosanya pun tidak diampuni Tuhan kalau dia tidak mengampuni. Saya berdoa Bapak Ibu pahami oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu bisa menghidupkan kasih Kristus yang ada di hati kita. Jangan hanya bilang, oh ada Kristus di hatiku. Kristus adalah Allah, adalah kasih, kasih adalah Allah. Jadi kalau ada Kristus dalam dirimu, ada Allah, ada kasih agape, ada kasih yang sempurna. Itu 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka ciri-ciri orang yang mengasihi adalah, ciri-ciri orang yang memiliki Allah adalah memiliki kasih. Maka kalau saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 8, itu jelas dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Jangankan ada Allah dalam dirinya, dia disebut tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, cirinya satu yang paling utama, kasih. Ciri orang yang punya kasih nomor satu apa? Sabar. Ciri orang beriman punya kasih. Ciri orang yang punya kasih, dia sabar. Tulis dalam kolom, saya beriman dan punya kasih dan sabar. Tulis, itu ciri-cirimu. Ciri-ciri saya juga begitu. Saya orang beriman, saya mengasihi, dan saya sabar. Sering-sering saya ucapkan itu. Saya beriman, saya mengasihi, saya sabar. Sering-sering ucapkan kalimat firman Allah, supaya itu jadi rema, masuk ke alam bawah sadar. Repetition, pengulangan, afirmasi penting. Saya beriman kepada Kristus, Dia yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kematian.
dan saya hidup dalam kasih Kristus, dan saya orangnya sabar dalam Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesusahan, sabar dalam penderitaan hidupmu, dan tekun berdoa. Dalam sebuah keluarga pasti ada luka, ada kata-kata kasar, ada salah paham, ada kecewa, ada kegagalan, ada cerita-cerita yang membuat terluka anggota keluarga, sehingga keluarga itu mengalami yang namanya luka batin, sakit di hati mereka. Saya mengajak setiap saudara supaya saudara memiliki kasih Kristus yang melepaskan pengampunan. Ingat, mengampuni itu adalah keputusan. Tulis dalam kolom, mengampuni adalah keputusan. Jadi saya mengampuni istriku, katakan dia jahat, sakit, menyakiti saya. Kalau saya mau mengampuni istri saya yang menyakiti saya, maka saya adalah mengambil keputusan. Saya bilang begini, saya putuskan Tuhan mengampuni istri saya. Nah, ketika saya bilang saya mengampuni, saya putuskan mengampuni istri saya, sebenarnya dalam posisi itu saya nggak kuat mengampuni dia. Saya nggak kuat, saya nggak mampu. Tapi karena saya putuskan mengampuni dia, menerima dia apa adanya, Roh Kudus memampukan saya melepaskan pengampunan, memberikan kasih Kristus kepada istri saya, memberikan kasih agape. Sebagaimana Kristus mengasihi saya, demikian saya mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Sebagaimana Kristus mengampuni saya, demikian saya mengampuni istri dan anak-anak. Sebagaimana Kristus sabar dengan kesalahan saya, kegagalan saya, menolong saya, demikianlah saya sabar kepada istri dan anak-anak saya, dan sesama. Tentu bukan hanya istri dan anak-anak, kepada sesama, terlebih kepada musuh, kepada orang yang menyakitimu, kepada orang yang mengecewakanmu. Kasih itu lebih power kepada orang yang menyakitimu. Itu sengaja memang ada orang yang diizinkan menyakitimu, tapi Tuhan tahu satu waktu kau tersakiti, terkecewakan, dan orang yang menyakiti bukan orang jauh, orang-orang dekat, pasangan, anak-anak, mertua, ipar. Tapi kalau dalam hatimu ada kasih Kristus, engkau bebas dari sakit hati, engkau bebas dari kepahitan, engkau bebas dari geram, engkau bebas dari pertengkaran. Karena Efesus 4 ayat 31 katakan, buanglah amarah, buanglah geram, buanglah pertikaian, buanglah kebencian, buanglah kepahitan, buanglah segala yang jahat. Ini Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tidak mengampuni itu adalah kejahatan. Tidak mengampuni berarti engkau tidak diampuni Bapa. Saudara, buang segala kejahatan, buang segala kemarahan. Tulis dalam kolom, saya buang kemarahan, saya buang kepahitan. Tulis dalam kolom, saya buang geram, saya buang pertikaian, saya buang fitnah, saya buang segala yang jahat. Tulis dalam kolom. Apa yang saya bilang ini tulis supaya itu jadi dalam hidupmu. Ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tulis itu bukan sekedar tulis, tapi itu menjadi rema. Ketika Bapak Ibu tulis, itu powernya luar biasa. Itu sebagai materai di mana engkau punya kerinduan, Tuhan, aku mau lepaskan pertikaian, aku mau buang pertengkaran, aku mau buang kegeraman, aku mau buang yang namanya kepahitan, aku buang segala kejahatan. Itu penting, declare, mendeklarasikan firman penting, proklamasi iman penting, proclaim, sampaikan dengan kata-kata supaya itu meresap menjadi rema dalam hidupmu. Jadi bukan sekedar mendengar firman, tapi jadikan firman. Mungkin Bapak Ibu lagi nyuci, lagi menggosok, lagi sedang memasak, silakan. Tapi pesan saya, kalau bisa ambillah waktu teduh lebih khusus, lebih fokus. Ya, nggak salahnya sambil kerja dengar, sambil bawa mobil dengar, itu nggak salah. Saya juga sering melakukan itu, lagi olahraga dengar firman, lagi sedang bawa mobil dengar firman. Tapi saya juga punya waktu khusus untuk mendengarkan firman secara pribadi. Itu lebih merema, lebih masuk, merenungkan, terlebih mau tidur, baru bangun tidur, mau tidur, nah itu sangat bagus. Bapak Ibu punya waktu khusus menyimak
mencatat, saudara menghidupinya terlebih. Saya berdoa Bapak Ibu buang semuanya itu. Kenapa? Oleh karena kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ingat, kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa. Tulis dalam kolom, kasih terbesar memberikan nyawanya. Makanya dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau ada kasih Kristus, kasih Allah begitu besar di hatimu, engkau rela berkorban. Lihat, Allah Bapa berkorban memberikan anak tunggalnya. Allah Anak berkorban rela mati di kayu salib. Allah Roh Kudus berkorban rela turun dari sorga turun ke bumi ini. Saudara, kalau engkau punya kasih, ciri-cirimu berkorban. Tulis dalam kolom, orang yang punya kasih adalah berkorban. Itu saya belajar. Tolong saya Tuhan, mampukan saya supaya saya punya spirit sacrifice, berkorban. Kalau saya mengasihi anak saya berkorban. Mengasihi anak-anak saya berkorban. Saya mengasihi istri saya mau berkorban. Efesus 5 ayat 25 bilang seperti ini. Dengar, ini untuk suami-suami khususnya, bahwa dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah istrimu. Ayat ini berkata adalah supaya suami mengasihi istri seperti saya. Suami mengasihi istri saya, rela memberikan nyawa. Itu ayatnya. Itu oleh kuasa Roh Kudus saya dimampukan. Bapak-bapak lain dimampukan, dengan kekuatan kita tidak. Apalagi kalau kita jengkel dengan pasangan kita, itu sulit tentunya. Tapi itulah Kristen. Disakiti tetap mengasihi, dijahati tetap berbuat baik, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, balas kejahatan dengan kebaikan. Ingat, itulah Kristen, itulah pengikut Kristus. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada geram, tidak ada pertengkaran. Saudara, saya belajar mengasihi istri saya. Bertahun-tahun istriku tidak pernah nadaku tinggi. Kalau nada istriku tinggi, pernah, udah jarang, sudah lama. Ketika nadanya tinggi, saya tidak melawan dia lagi. Saya belajar mengasihi dia dengan berkorban. Tentu kalau dimarahi, seorang suami dimarahi kan itu berat ya. Kalau istri bentak suami itu kan kami sangat tersakiti, pastilah. Mau sesalah apa suami kalau dibentak itu sakitnya bukan main. Karena kebutuhan dasar seorang suami adalah dihormati. Kebutuhan utama dihormati. Kebutuhan dasar seorang wanita dikasihi, dipuji, diperhatikan. Nah, ketika istri saya gak enak emosinya, lagi marah kadang-kadang, ya saya maklum lah, perempuan namanya wanita, ya semua juga ada masa hormonalnya turun naik. Tetapi saya tidak mau melawan dia. Orang bilang ke saya DKI, bukan, karena saya punya kasih Kristus. Saya mengasihi istri saya sayang. Dengan saya tidak melawan, dalam tempo 1, 2, 3 menit marahnya turun. Apalagi saya lawan dengan cuci piring, nyapu rumah, buang sampah. Dan saya katakan sorry. Karena kadang-kadang masalah rumah tangga itu masalah hal-hal kecil. Masalah sampah, masalah piring, masalah tutup pintu, buka pintu. Masalah hidup lampu, mati lampu. Ya masalah-masalah rumah tangga. Untuk apa suami melawan istri? Suami itu harus lebih banyak mengalah. Suami itu mengalah 75%. Istri itu mengalah 25%. Ya benarnya saling mengalah. Tapi suami lebih banyak jatahnya. Karena istri itu memikirkan lebih banyak rumah tangga. Isi kulkas, di luar kulkas, belanjaan, tagihan, anak-anak, semua mereka pikirkan. Lebih berat beban emosi seorang istri. Wajar seorang suami menstabilkan, membantu emosi istrinya. Belum lagi hormonnya, belum lagi masalah keuangan, belum lagi masalah iparnya, mertuanya, repot. Mereka memikirkan segalanya dengan perasaan mereka. Suami yang mengasihi, istri suami yang rela mendengarkan cerita istrinya sampai selesai tanpa dipotong.
menghormati dia sebagai pribadi yang cukup banyak beban tugasnya. Berbagi beban. Saya belajar berbagi beban, makanya saya ambil tugas cuci piring, buang sampah, ya hal-hal yang sederhana. Berbagi beban, itulah suami mengasihi istri. Saudara, kiranya firman ini jadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Kristus, membuat kami mampu mengasihi orang-orang yang melukai kami. Roh Kudus ada di hati kami. Tubuh kami bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di hati kami, memampukan kasih Kristus bekerja. Kami mengasihi suami, istri mengasihi suami, suami mengasihi istri. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Menantu mengasihi mertua, mertua mengasihi menantu. Ipar mengasihi ipar. Mereka saling mengasihi. Kasih Kristus memampukan kami merajut kembali hubungan yang terputus, hubungan yang rusak. Tuhan berkatilah setiap yang mengikuti ini menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat firman ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa khususnya Tuhan buat mereka yang sakit. Angkat tangan kanan, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Di pinggangmu yang sakit, di bagian lambung, di bagian dada, di bagian kepala, di bagian kaki, tangan, saraf terjepit, cancer, apapun sakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau menempangkan tangan, aliran kuasa Tuhan turun dan sakit penyakitmu semakin berkurang. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan urapi tubuhmu, kesembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dengan iman engkau berkata, aku sehat, aku sembuh. Tuhan urapi obat-obat, Tuhan urapi tenaga medis. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa buat mereka yang mengalami kesusahan keuangan, ekonomi, pekerjaan, membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, membutuhkan anak-anaknya lulus untuk ujian kedinasan, ujian PTN, ujian sekolah. Tuhan, hamba pun apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, hamba mau berdoa, jamalah setiap yang mereka tulis dalam kolom-kolom di YouTube ini, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi jawaban, diberkati mereka, dijamah, Tuhan bekerja dalam Tuhan Yesus. Mereka menulis karena mereka tahu bahwa Tuhanlah pengharapan mereka, Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Apapun yang detail mereka tulis, situasi hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau tulis, Tuhan menolong engkau, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan solusi, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung, memberkati pekerjaan tanganmu dan menyertai perjalananmu, menyelamatkan seisi rumahmu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Apabila Bapak Ibu terberkati, jangan lupa share link ini kepada banyak orang. Dengan men-share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang rindu konseling, silakan hubungi saya di 0811 63 7347. Itu WA saya pribadi. Hanya itu, dan hanya saya yang memegang, tidak ada yang lain. Sehingga kalau saya lama menjawab, mohon maaf, situasi saya sudah padat konseling, padat juga dalam pelayanan, dan tentunya keluarga juga harus saya perhatikan. Mohon maaf kalau agak kurang cepat menanggapinya, tapi saya berjuang. Bapak Ibu yang terberkati dan rindu mendukung pelayanan, saya berharap, percaya Bapak Ibu bisa membantu pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan lewat rekening ini.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom, sarangyo.